Episode 46-50. Tuan muda kedua, dia benar-benar memiliki kekuatan spiritual setengah langkah. Jika tidak, dia tidak akan bisa menyakitiku. Kurang dari, span lebih besar dari penjaga rumah itu berkata dengan ekspresi bermartabat, tidak mungkin. Penjaga itu menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan muda kedua, anak itu mengalami transformasi roh setengah langkah kekuatan, saya tidak bisa mengambilnya. Di mana orang-orang? Saat dia sedang berpikir, penjaga rumah muda itu kembali dengan panik. Lairen tertawa terbahak-bahak, dan tidak bisa menahan tawa, seolah-olah Lu Chen sedang dianiaya, disiksa olehnya. Dengan kekuatan tempur seperti itu, 10 atau 8 alam esensi sejati tingkat 9 bergabung, dan mereka bukanlah lawan setengah langkah. Lairen sedang mengasah pisaunya. Rumah Lai, kekuatan tempurnya sendiri rendah dan dia tidak bisa dan tanda pagar 39, tidak membantu Lu Chen. Jadi dia harus meninggalkan kota Dengzhou terlebih dahulu. Chen Yuanliang tidak bisa, tidak perlu khawatir lagi. Rumah besar Lai penuh dengan tuan, bahkan jika mereka bisa masuk, mereka tidak bisa keluar. Untuk apa dia pergi ke Lai Mansion? Chen Yuanliang tidak dapat memikirkannya meskipun kepalanya patah. Transendensi Lu Chen benar-benar merusak ketiga pandangan tersebut. Bagaimana Lu Chen mengerahkan kekuatan lebih dari 200.000 jin. Di antara keduanya, tidak ada urutan besarnya sama sekali, ditambah dengan peningkatan arteri bela diri, keterampilan tempur, dan faktor lainnya. Seorang pejuang yang umumnya setengah langkah menjadi roh seringkali dapat mencapai 250.000 hingga 60.000 kati dengan seluruh kekuatannya. Alam transformasi roh setengah langkah masih sangat berbeda dari transformasi roh yang sebenarnya alam, tetapi jauh lebih kuat daripada alam Yuan sejati tingkat ke-9. Sudah lama sekali, sepertinya 20 hari tidak cukup, Lu Chen sebenarnya sudah bangkit 2 alam kecil, dan kekuatannya telah mencapai tingkat transformasi roh setengah langkah. Raja alkimia ini terlalu mengerikan. Lairen sangat gembira, dan melambaikan tangannya untuk menyambutnya pergi, tapi diam-diam dia mengumpat dalam hati, kalau tidak jalan kalau ada jalan ke surga, tidak ada jalan masuk dari neraka, celakalah kamu. Jalannya mudah, pelan-pelan, dan semoga perjalananmu lancar. Dalam hal ini, tidak ada kesenangan, selamat tinggal. Penggantinya palsu, asli atau palsu, dia berbohong, orang itu pemberontak, apakah dia mencoba membunuh tuannya? Dia makin gemuk, nanti aku kebiri dia. Diucapkan oleh penjaga yang mengejar saya. Tidak, tidak ada yang seperti itu, siapa yang membuat rumor tersebut? Tapi dalam pandangan Lairen, itu adalah seringai iblis, penuh keanehan dan teror yang tak ada habisnya. Senyum muncul di wajah Lu Chen, terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Saya dengar Anda ingin bermain kebiri dengan saya. Saya pikir itu menyenangkan, jadi saya datang ke sini. Berbalik, Lairen melihat Lu Chen tidak jauh darinya, sedang bermain dengan pisau tajam di tangannya, dan pisau itulah yang baru saja dia lempar. Dia sangat ketakutan hingga rambutnya berdiri tegak dan mulutnya diikat. Kamu, ini adalah suara Lu Chen, yang terdengar di telinga Lairen, tidak diragukan lagi seperti sambaran petir. Aku tidak lari, kamu boleh saja. Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari telingaku, suaranya lembut dan familiar, suasana hati Lairen sedang buruk. Dia melihat ke arah pisau tajam yang diasah dengan cepat, dan merasa sedikit kesal karena dia tidak membutuhkannya sekarang, jadi dia membuangnya. Anak ini sungguh beruntung, aku lari begitu saja, saya tidak rujuk. Penjaga rumah mengambil ramuan itu dan melihat bahwa itu adalah ramuan tulang lanjutan tingkat menengah. Ini adalah ramuan tingkat ketiga, yang dapat dengan cepat memulihkan cedera tulang yang patah. Barang ini sangat mahal sehingga dia tidak mampu membelinya sama sekali. Sekarang Lairen dengan murah hati memberikannya, dia langsung gembira, mengucapkan terima kasih dan berlari kembali untuk menyembuhkan lukanya. Jika penjaga mansion adalah salah satu dari master di Lai Mansion, Lairen sedang terburu-buru untuk mempekerjakan seseorang, dan dia tidak ingin dia sembuh terlalu lama, dan dia perlu pulih dengan cepat dengan biaya tertentu. Lairen mengangkat tangannya, dan sebuah pil terbang ke arah penjaga mansion. Ambillah, sembuhkan lukanya cepat, aku masih membutuhkanmu, kata Nafuwei tegas. Aku terluka karenanya serangan mendadak anak itu, tidak hilang darinya. Kalau aku tidak cedera, dia pasti bukan lawanku. Lairen memegangi kepalanya, merasakan sakit kepala. Anak ini sungguh aneh, dia telah meningkat dengan sangat cepat. Pantas saja kakakku belum mendengar kabar darinya. Ternyata dia tidak bisa disentuh. Wei dari Youth Mansion terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan muda kedua,
kenapa mengebiri saya? Dua rumah setengah baya penjaga melangkah maju dan menangkap penjaga rumah muda itu. Ketika Lai Ren melihat penjaga rumah muda itu, dia sangat marah sehingga dia berteriak, "Ayo, seret dia ke bawah untukku, Kasim." "Itu kamu." Penjaga muda yang akan menyembuhkan lukanya baru saja kembali ke kamarnya, dan sebelumnya dia sempat meminum pil tersebut. Dia mendengar kabar bahwa Lai Ren telah diserang, jadi dia bergegas. "Tuan muda kedua, apa yang terjadi?" Lai Ren mengertakkan gigi karena kebencian. Hal yang paling mendesak adalah mencari ayahnya untuk berobat terlebih dahulu, lalu mengambil balas dendam. "Bei Kiao, pergilah ke paviliun dandan dan temukan ayahku." Salah satu penjaga paruh baya berkata tanpa daya. Pihak lain tampaknya memiliki gerak kaki tingkat tinggi, dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada milikku. Saat saya usir keluar rumah, sosok pihak lain sudah tidak terlihat lagi. Ketika Lai Ren mendengar ini, dia menjadi lebih marah. Kalian berdua adalah transformasi spiritual setengah langkah, dan wilayah kalian jauh lebih tinggi daripada Lu Chen. Bagaimana bisa kamu tidak berlari lebih cepat darinya? Ran, sambil berbicara, dua penjaga paruh baya bergegas kembali dari luar dan melaporkan kepada Lai Ren bahwa lawan terlalu cepat untuk mengejar. Lai Ren sangat marah, memarahi penjaga, menunjuk keluar dan berteriak, "Jangan khawatirkan aku, tangkap Lu Chen, tangkap Lu Chen." Semuanya sampah, dan orang-orang bahkan tidak menyadarinya jika mereka menyentuhnya. "Apa yang aku ingin kamu lakukan sebagai sampah?" Penjaga pemerintah yang tak terhitung jumlahnya bergegas melindungi Lai Ren setelah mendengar berita. Lai Ren mengeluarkan raungan yang membubung tinggi. "Lu Chen, aku akan mencabik-cabikmu." Lu Chen mengangkat bahu, dan menghilang dalam sekejap. "Aku dan 39, maaf, saya melewatkannya beberapa saat, tapi saya berharap Guru Ren Lai akan banyak memaafkan saya." Lai Ren menjerit melengking, yang bergema di seluruh kompleks Lai Mansion. Pisau itu tidak memihak, dan hanya mengenai gigi bawah Lai Ren, dan sepotong daging jatuh. Suaranya terdengar suara pisau menusuk daging, engah. Lai Ren sedang memikirkan cara menangkap Lu Chen, dan ketika dia bereaksi, sudah terlambat untuk menghindar. Segera setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya melesat ke arah Lai Ren seperti kilat. Lu Chen berjalan ke pintu, berhenti sejenak, dan tiba-tiba berkata, "Saya kembalikan pisau ini kepada Anda. Jangan dan tanda pagar 39, jangan membuang-buang waktu lagi." Tangan ke atas dan ke bawah. Dengan lambaian tangan Lai Ren, kedua penjaga paruh baya itu menyeret menangis penjaga muda ke samping, dan kemudian, wajah Lai Ren penuh amarah. Pasti begitu omong kosong orang ini yang memprovokasi Lu Chen, yang membuat Lu Chen datang ke pintunya. "Bagaimana jika pihak lain ingin aku mati? Kurang dari, span lebih besar dari, kalau begitu kebiri kamu, benda itu tidak ada gunanya, lebih baik daripada kehilangan nyawamu. Bagaimana jika yang lain pihak ingin mengasimilasi saya dengan cara yang sama seperti dia?" Penatua Fang memberikan jawaban yang tegas. Lu Chen adalah murid dari Sekte Feixia, dia dilindungi oleh Sekte Feixia, dan pembantunya Xiao Wan adalah satu-satunya murid sejati dari Master Sekte. Master Sekte tidak akan membiarkan Lu Chen mati apapun yang terjadi. "Kamu tidak akan mati, Ketua Sekte akan melindungi hidupmu." Penatua Fang mencibir, pikir untuk beberapa saat dan berkata, "Yah, apapun yang diminta pihak lain nanti, kamu bisa melakukannya. Lu Chen, karena kamu adalah murid batiniahku, aku tidak tega melihatmu dibantai." Di luar aula utama, puncak utama, jika kepala sekte menyerah pada paviliun pil besar, maka Sekte Feixia tidak akan melewatkan apapun. Dia akan membawa Waner pergi tanpa ragu-ragu, pergi ke ibu kota istana untuk menemukan Zhu Feichen, lalu temukan kesempatan untuk memasuki gunung jahat besar. Tidak peduli apa, Lu Chen tetap pergi bersama Penatua Fang untuk melihat apa yang terjadi. Elder Fang menyipitkan matanya, dan pandangan tegas melintas di matanya. "Kamu punya menonaktifkan putra kedua dari Master Aula, dan sekarang dia ada di sini untuk meminta penjelasan. Anda dan saya akan pergi ke puncak utama untuk menemui Master Sekte, dan bersiap menerima hukuman. Seseorang telah datang dari aula pil besar, dan sekarang dia adalah ketua sekte, dan dia mencarimu berdasarkan nama." Lu Chen menanggapi dengan santai, tidak terlalu memperhatikan ekspresi Penatua Fang. "Saya pergi ke kota untuk membeli sesuatu. Ada apa, Penatua Fang?" Jika Lai Ren tidak memprovokasi Lu Chen saat itu dan menyebabkan dia menjadi cacat, sekarang Lai Ren sudah menjadi murid sekte luar Sekte Feixia,
dan dia menghancurkan bunga di sekte luar. Penatua Fang memiliki persahabatan pribadi dengan pemilik paviliun besar dan dia menjaga Lai Xiang dengan baik di hari kerja. Dia bahkan tahu bahwa Lai Ren adalah seorang murid, dan dia memasuki sekte Feixia untuk menjemput gadis. Tapi dia tetap membuka pintu untuk Lai Ren. Wajah Penatua Fang muram, dan dia tidak terlalu menyukai Lu Chen. Alasan utamanya adalah Lu Chen telah menyinggung saudara laki-laki dari keluarga Lai. Jika Anda tidak berkultivasi dengan baik, mengapa Anda berlarian? Artinya, jika murid sekte Feixia melakukan kesalahan, mereka akan ditangani secara internal oleh sekte Feixia, bukan oleh pihak luar. Bukannya Miao Yan takut dengan aula alkimia besar, tetapi status alkemis tingkat ketiga dibedakan, dan keramah tamahan berstandar tinggi adalah semacam rasa hormat. Miao Yan juga membuka mulutnya, mengatakan itu adalah hukuman, tetapi sebenarnya itu adalah perlindungan, yang artinya sangat berbeda dengan Penatua Fang. Ahli Pilchen, Lu Chen adalah murid sekte Feixia. Tidak peduli kesalahan apapun yang dia buat, sekte Feixia kami pasti akan menghukumnya. Chen Yuanliang sedikit linglung. Dia tidak mengetahui keluhan sebelumnya antara Lu Chen dan Lai Ren, jadi tentu saja dia tidak dapat memahami apa yang dibicarakan oleh Penatua Fang. Ahli Pilchen, jangan bersemangat, duduklah segera turun, saya membawa Lu Chen ke sini, dan saya siap membantu Anda. Saat ini, melihat Lu Chen masuk, Chen Yuanliang berdiri dari tempat duduknya dengan penuh semangat, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Penatua Fang menghentikannya dengan sebuah kata. Faktanya, Chen Yuanliang selalu khawatir apakah Lu Chen bisa keluar dari kota Dengsu. Hanya saja dia tidak tahu tujuan kedatangannya. Disalahartikan, mereka mengira dia mencari masalah untuk Lu Chen atas nama kepala paviliun. Dia tidak bisa menolak, jadi dia harus masuk sebagai tamu dan menjelaskan alasannya datang untuk menemui Lu Chen. Melangkah ke aula utama, saya melihat Master Sekte Miao Yan berkumpul dengan semua tetua dan beberapa murid sejati, dan sedang menghibur Chen Yuanliang. Kurang dari span lebih besar dari Chen Yuanliang awalnya menunggu Lu Chen di pintu masuk Feixiamen, tetapi jubah merah di tubuhnya terlalu mencolok, sehingga dia langsung diketahui oleh manajemen senior Feixiamen. Lu Chen, wajahnya berubah muram, dan dia tersenyum riang. Baiklah, aku berjanji tidak akan bicara. Lu Chen menamparkan keningnya, teringat ada seseorang yang datang. Dia sibuk memberi pelajaran pada Lai Ren, tapi dia melupakan orang ini. Jika dia adalah seorang alkemis yang disegani, atau seorang alkemis tingkat 3 yang mulia, bahkan kepalanya dari sekte harus sopan di depannya, siapa kamu? Lu Chen mencibir, merasa marah di dalam hatinya, tidak peduli siapa pengunjungnya nanti, dia akan membalikkan badannya terlebih dahulu. Aku bahkan tidak punya kualifikasi untuk berbicara, siapa di sini? Chen Yuanliang sebenarnya berbicara kepada Lu Chen dengan nada seorang pelayan, itu memalukan. Mengapa tidakkah kamu bicara? Jika demikian, betapa mengerikannya bakat alkimia Lu Chen. Chen Yuanliang berbicara kepada Lu Chen dengan nada seorang pelayan, yang berarti status Lu Chen masih lebih tinggi daripada Chen Yuanliang, dan Dao memiliki status yang tinggi. Apakah Dan Xiu, anak ini, yang lain memandang Lu Chen dengan cara yang mirip dengan Elder Fang? Elder Fang menoleh dengan tajam dan menatap Lu Chen dengan mata ngeri, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Status alkimia. Pikirkan dengan hati-hati dan Anda akan mengetahui apa itu, mengapa Lu Chen lebih tinggi dari Chen Yuanliang. Sekarang berhadapan. Sebelumnya, dia berpikir dengan arogan bahwa Lu Chen berada di depan alkemis peringkat ketiga dan tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Namun, bahkan jika seorang alkemis tingkat ketiga yang bermartabat mengenal Lu Chen, itu tidak harus seperti ini. Segera, dia mengerti bahwa Lu Chen dan Chen Yuanliang mengenal satu sama lain. Yang paling terkejut adalah Penatua Fang, yang langsung membatu. Sekarang yang pasti Chen Yuanliang tidak datang untuk menyusahkan Lu Chen, tetapi untuk hal lain. Bagaimana situasinya? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Di bawah pengawasan semua orang, Chen Yuanliang mendekati Lu Chen, dan berkata dengan nada hormat, kamu akhirnya kembali. Sebaliknya, Penatua Fang diam-diam mengingatkan Lu Chen, jangan bicara, jangan bergerak, atau kamu akan dibunuh tanpa ampun. Semua orang tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Yuanliang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Katakan, Chen Yuanliang merasa bahwa petinggi Feixiamen memiliki masalah dengan pemahaman mereka dan tidak dapat berkomunikasi dengan mereka. Jadi dia hanya meninggalkan tempat duduknya dan berjalan menuju Lu Chen. Namun, Chen Yuanliang punya idenya sendiri.
dia ingin mengikuti Lu Chen untuk belajar alkimia, tetapi masalah ini belum terjadi, telah dicapai, jadi tentu saja dia tidak akan memberitahu orang-orang Fake Xiamen. Alkemis tingkat ketiga sangat langka di 99 negara bagian dinasti Yongming, dan mereka adalah eksistensi yang mulia. Bukannya Chen Yuanliang tidak punya tempat tujuan ketika dia meninggalkan aula alkimia besar. Selama dia bersuara, sebagian besar women atau keluarga besar akan memperjuangkannya, dan bahkan balai alkimia besar di negara bagian lain akan datang untuk merekrut. Faktanya, tidak ada pejabat senior Fake Xiamen tahu alasan sebenarnya kedatangan Chen Yuanliang. Bajingan kecil ini, Lu Chen, pastilah orang yang akan membalas dendam. Dia tidak bisa menderita sama sekali, dan dia bahkan tidak memberikan wajah kepada orang yang lebih tua. Tetapi sekarang, gaya lukisannya berbeda dari yang saya harapkan. Dialah yang sangat yakin bahwa Chen Yuanliang diutus oleh penguasa pavilion. Dialah yang memperingatkan Lu Chen bahwa begitu dia berbicara, dia akan dibunuh tanpa ampun. Dialah yang melarang Lu Chen berbicara. Elder Fang tidak menyangka Lu Chen yang melakukan trik ini, dan hampir memuntahkan 3 liter darah ini. Lu Chen masih tidak berbicara, tetapi hanya berusaha menuju Elder Fang, dan mata semua orang langsung terfokus pada Elder Fang. Dia berperilaku di dunia dengan keluhan dan keluhan yang jelas. Lu Chen mengabaikan penatua Fang dan bertanya langsung kepada Chen Yuanliang, apa rencanamu? Dia hanya kesal pada penatua nada suara Fang dan rasa jijiknya terhadap orang lain. Tidak ada kebencian di dalamnya, itu sudah hampir cukup, tidak terlalu berlebihan. Lu Chen tersenyum sedikit, mengangguk dan menerimanya. Bagus. Dengan wajah pahit, penatua Fang segera mengirimkan suara kesadaran spiritual kepada Lu Chen, yang merupakan cara terbaik yang dia bisa lakukan. Lu Chen, aku tarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya dan pada saat yang sama meminta maaf kepada Anda. Lu Chen tidak boleh menyinggung perasaan, setidaknya tidak sekarang, karena meminta maaf. Dia mengerti saat ini, tidak heran Lu Chen berani mengecewakannya di depan umum, jadi dia tahu bahwa Chen Yuanliang ada di sini, membuat dia penjahat yang sia-sia. Yang paling mengejutkan penatua Fang adalah Chen Yuanliang sebenarnya menyebut Lu Chen sebagai tuan muda. Hek, ini pasti nama seorang pelayan. Di bawah tekanan banyak pihak, penatua Fang tidak tahan lagi, dan dengan cepat menjelaskan kepada Chen Yuanliang. Ahli Pil Chen salah paham, murid-murid kami kuat dan tidak akan dipaksa dengan cara apapun. Chen Yuanliang juga orang baik, dia secara kasar menebak apa yang ingin dilakukan Lu Chen, jadi dia menanyai penatua Fang dengan wajah datar. Apakah Anda memaksa tuan muda Lu? Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi antara Lu Chen dan Elder Fang, tapi dia tidak bisa, jangan tinggalkan Chen Yuanliang begitu saja. Ini adalah tindakan yang kurang etiket, dan jika menyebar, akan mempengaruhi reputasi Fake Xiamen. Elder Fang, apa yang terjadi? Untungnya, ini adalah aula utama sekte tersebut. Jika berada di tempat lain, dia akan membunuh Lu Chen, si bajingan kecil, dengan satu telapak tangan. Apakah mungkin? Minta maaf. Dia mengerti maksud Lu Chen, dan dia hanya memintanya untuk meminta maaf. Elder Fang mendengus marah. Anak ini tidak dan 39, tidak memberinya wajah apapun, dan berbalik untuk membuatnya terlihat baik. Itu tidak masuk akal. Lu Chen membuka matanya, menunjuk ke mulutnya, dan biarkan Elder Fang memikirkannya. Elder Fang tidak berani menyerang lagi, jadi dia menahan napas dan bertanya dengan suara rendah, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Semua orang memandang Elder Fang yang semakin malu, dan mata mereka menjadi terkejut. Lu Chen menggelengkan kepalanya, hanya menutup matanya, dan mengabaikan Elder Fang. Elder Fang mengerutkan kening dan berkata, Ahli Pil Chen menanyakan sesuatu padamu. Lu Chen setengah menutup matanya, berpura-pura tidak melihat dewa tua itu ada di sana. Miao Yan sedikit tidak berdaya, sekte Ziyun kaya dan berkuasa, dan dapat menghabiskan banyak uang untuk mengundang alkemis peringkat ketiga untuk duduk sebagai pemimpin dan berhasil membuka akademi alkimia. Namun sumber daya keuangan Fake Xiamen terbatas, dan mereka tidak mampu mempekerjakan alkemis peringkat ketiga, jadi bagaimana mereka bisa membangun akademi alkimia? Karena sekte Ziyun mengundang alkemis peringkat ketiga, namun sekte Fake Xia tidak bisa mengundangnya. Master sekte Ziyun memiliki halaman alkimia, tetapi sekte Fake Xia saya tidak punya. Tiba-tiba, Lu Chen menamparkan keningnya dan memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Kalau diletakkan di luar, tidak disebut mengikuti, dan sangat merepotkan untuk berlarian.
orang ini milik paviliun alkimia dan merupakan orang ketiga yang sebenarnya alkemis peringkat. Dia memiliki status bangsawan dan seumuran dengan Penatua Fang. Jelas tidak pantas membawanya ke sekte dalam. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatur Chen Yuanliang? Dia memiliki begitu banyak teknik alkimia, itu tidak ada masalah untuk mengajarkan beberapa hal kepada Chen Yuanliang. Kelopak mata Lu Chen berkedut, dan dia tetap diam. Sebagian besar murid alkimia fokus pada alkimia. Peningkatan bidang seni bela diri relatif lambat, dan kekuatan tempur bahkan kurang bagus, kurang dari span lebih besar dari ikuti saya. Lu Chen masih sangat muda, dia bahkan berlatih alkimia dan seni bela diri, dari mana dia punya energi untuk melakukan keduanya. Yang membingungkan adalah karena Lu Chen telah alkimia, mengapa dia begitu kuat dalam seni bela diri. Ada 3000 jalan, terlepas dari seni bela diri, alkimia, atau Dao, Dao tetap sama, yang kuat dihormati, dan yang terbaik adalah yang pertama. Jika tidak, Chen Yuanliang, seorang alkemis tingkat ketiga yang bermartabat, akan terlihat seperti junior di depan Lu Chen. Bagaimanapun, selama dia menyetujui Lu Chen sendiri, tidak ada orang lain yang bisa mengendalikannya, kurang dari span lebih besar dari itu nyata. Hanya saja saat pernyataan ini keluar, semua orang yang berada di lokasi kejadian cukup kaget. Kedua, Lu Chen tidak diakui oleh sekte alkimia. Dia juga tidak diberi jubah Raja Alkimia. Pertama, Lu Chen pernah berkata bahwa dia tidak ingin mengumumkannya kepada publik. Chen Yuanliang berkata dengan tulus, di depan orang luar, dia tidak berani menyebut Lu Chen sebagai Raja Alkimia. Saya ingin mengikuti Anda. Jika Chen Yuanliang ingin pergi ke paviliun dan, dia tidak keberatan menggunakan bantuan untuk menemukan Bai Ningsuang. Chen Yuanliang tahu bagaimana menjadi seorang pria, dan langsung menyerahkan keuntungannya kepada Lu Chen. Kurang dari span lebih besar dari Miao Yan secara alami tahu apa yang dimaksud Lu Chen. Waner sedang berkultivasi dengan keras di puncak Luoxia, dan dia tidak dapat mencapainya setengah langkah. Lu Chen ingin melihat gadis itu. Lu Chen mendambakan tanah terlarang, sangat berani. Puncak Luoxia adalah area terlarang bagi Feixia. Hanya ketua sekte dan murid dari ketua sekte yang bisa masuk, dan tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Saya ingin memasuki puncak Luoxia. Mata Miao Yan tertuju pada Lu Chen, dan dia berkata sambil tersenyum. Lu Chen, jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja, aku akan berusaha semaksimal mungkin memuaskanmu. Tentu saja, dia akan memberikan manfaat yang baik kepada Chen Yuan dan tidak akan membuat Chen Yuanliang bekerja dengan sia-sia. Tanpa diduga, hari ini, karena hubungan Lu Chen, dia memilih menjadi alkemis peringkat ketiga secara gratis. Yang benar-benar merupakan berkah bagi Feixiamen. Dia selalu ingin mendirikan Akademi Pil Feixia, sehingga Feixiamen dapat memiliki kemampuan alkimia tertentu dan mengurangi ketergantungan mereka pada aula alkimia besar. Tetapi tidak ada alkemis peringkat ketiga yang duduk di kota, dan pendirian Akademi Pil Feixia masih jauh. Miao Yan juga sangat gembira, dan tanpa menunggu persetujuan pribadi Chen Yuanliang, dia langsung menyelesaikan masalahnya. Chen alkemis dapat mengajukan permintaan apapun. Ketika Lu Chen membuat pernyataannya, Chen Yuanliang langsung sangat gembira, dan dengan cepat berkata, semuanya dipatuhi oleh Tuan Muda. Saya sedang berlatih di Feixiamen, jika Anda tidak tinggal, bagaimana kamu bisa mengikutiku? Chen Yuanliang secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Miao Yan, tetapi dia ingin memeluk paha Lu Chen untuk belajar alkimia. Sekarang paha itu belum menyetujuinya, bagaimana dia bisa peduli dengan urusan Feixiamen? Miao Yan memiliki wajah bahagia dan sikap tulus, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia langsung disela oleh Chen Yuanliang. Saya hanya ingin mengikuti Tuan Muda Lu dan tidak berpikir sebaliknya. Bagus, saya, Feixiamen, ingin mempekerjakan alchemy Master Chen. Ketika Chen Yuanliang mengatakan ini, kepala semua pejabat senior Feixiamen menjadi aktif. Saya telah meninggalkan paviliun Grid dan Miao Yan terkejut. Meskipun Chen Yuanliang sudah lama berada di paviliun Dandan, dia masih mengetahuinya, tetapi dia tidak tahu tentang situasi Chen Yuanliang saat ini. Bukankah alkemis Chen ada di paviliun alkimia besar? Lu Chen menatap Chen Yuanliang sambil tersenyum, dan yang terakhir tampak bingung, merasa bahwa dia telah dikhianati. Masalah dan Yuan, saya akan merepotkanmu. Dengan alkemis tingkat ketiga yang memimpin, pendirian Akademi Alkimia Feixia sudah dekat. Kurang dari span lebih besar dari tetapi bertahannya Chen Yuanliang tidak diragukan lagi akan meningkatkan tekanan padanya.
Bagaimana dia bisa menghadapi Lu Chen? Elder Fang sangat malu dengan tangan Lu Chen sehingga dia hampir tidak bisa turun dari panggung, dan berpikir untuk kembali agar Lu Chen terlihat baik. Dalam adegan itu, ada satu orang yang tidak senang, dan itu adalah Penatua Fang. Semua petinggi sangat gembira, dan beberapa bahkan menangis kegirangan. Saya menunggu untuk menyambut alkemis Chen. Lu Chen memerintahkan Chen Yuanliang, dan Chen Yuanliang mengangguk dengan cepat untuk masa depan Sekte Feixia. Mereka tidak bisa berkata apa-apa, semuanya diputuskan oleh Master Sekte. Mereka semua tahu bahwa Ketua Sekte tidak membuat pengecualian untuk Lu Chen, tetapi untuk pendirian Feixia dan Yuan. Satu kata saja mengejutkan manajemen senior Feixiamen, tapi tidak ada yang membantahnya. Saudara muda Lu, suasana hatimu sedang bagus. Apakah kamu di sini untuk menikmati pemandangan? Melihat ke bawah ke kaki gunung, rumah rusak terletak di tempat terpencil, sepi, dengan sedikit aura, cukup bagi Lai Xiang untuk minum sepoci. Tinggal di sini, Lu Chen merasa sangat bersemangat. Rumah Lai Xiang berada di lokasi terbaik di tengah jalan mendaki gunung, dengan banyak aura dan feng shui yang bagus. Hal selanjutnya adalah mempersiapkan Feixia dan Yuan. Chen Yuanliang tetap memimpin situasi secara keseluruhan, dan Lu Chen kembali. Lu Chen adalah seorang alkemis liar, dan dia tidak tahu bagaimana alkimia Lu Chen. Lu Chen tidak mau, dan Miao Yan tidak mau enggan. Bagaimanapun juga, Chen Yuanliang sudah cukup. Selain itu, 3 bulan kemudian, gunung jahat besar dibuka segelnya, dan dia ingin masuk untuk mencari ayahnya, jadi waktunya tidak cukup. Dalam waktu setengah tahun, setidaknya menerobos transformasi roh setengah langkah, atau menunggu untuk disalahgunakan oleh Jiang Yao, waktunya sangat sempit. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk membantu dengan Institut Alkimia? Atau lebih maju dari Dan Wang? Saya ingin berlatih, jadi saya tidak akan berpartisipasi. Miao Yan mengerti, dan tersenyum lagi. Tidak peduli apa, bisa membuat alkimia di Sekte Feixia berbakat, jadi Anda bisa datang dan membantu Akademi Alkimia. Jadi, Anda adalah Dan Xiu dari Yelusi. Tidak peduli Paviliun Pil besar, atau Paviliun Pil, semuanya adalah cabang dari Sekte Pil, dan semua Dan Xiu di dalamnya adalah murid dari Sekte Pil. Chen Yuanliang tahu bahwa Lu Chen tidak mudah untuk dijawab, jadi dia melangkah maju untuk selamatkan Lu Chen. Tuan Lu belum bergabung dengan Sekte Alkimia, dan dia belum diberi peringkat, tapi jangan mempertanyakan pencapaiannya dalam alkimia karena ini. Dia membutuhkan jubah pil. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendapat ide yang kuat. Dia memiliki kekuatan alkimia, tetapi dia tidak memiliki bukti alkimia, dan tidak dapat menjelaskan statusnya dalam alkimia. Singkatnya, bukan alkemis, Pil King. Lu Chen terdiam, sulit menjawab pertanyaan ini, dan dia tidak tahu di level mana dia berada dalam alkimia. Miao Yan bertanya lagi. Baru pada saat itulah Miao Yan menoleh ke Lu Chen, untuk mencari tahu berapa banyak rahasia yang masih disembunyikan bocah misterius ini di dalam dirinya. Kurang dari span lebih besar dari semua tetua saling bertukar pandang. Semua orang menebak dengan benar, Lu Chen adalah seorang kultivator ganda alkimia dan seni bela diri, sungguh. Lu Chen tidak menyangkalnya. Ya, Lu Chen, apakah kamu Dan Xiu? Mulai alkimia, api jiwa meningkat, panggil. Apa yang dimaksud dengan bola kacau dengan kemampuan untuk tumbuh, selain dewa? Lu Chen merasa bahwa di masa depan ruang angkasa akan sangat luas sehingga dia mungkin bisa menurunkan gunung yang sangat besar. Luasnya sangat luas sehingga lebih dari cukup untuk menampung beberapa rumah. Sekarang, dia berada di alam asal sejati tingkat keempat, dan Chaos Orb luasnya telah mencapai 5 kaki persegi. Setelah itu, setiap kali dia menerobos alam kecil, Chaos Orb mengembang 10 kaki. Sejak menerobos tahap pertama alam asal sejati, ruang Chaos Orb telah meluas 10 kaki. Pada awalnya, ketika saya menemukan efek magis dari kekacauan orb, ruang di dalamnya hanya berukuran 1 kaki persegi. Terkadang, Lu Chen merasa dirinya luar biasa. Tidak ada dinasti Yongming, dan meskipun Anda punya uang, Anda tidak dapat membelinya. Itu tidak tersedia bagi orang-orang duniawi. Dikatakan bahwa cincin luar angkasa ada di luar dunia biasa. Chaos Orb dapat menyimpan item. Itu hanyalah sebuah fetis, bahkan lebih baik daripada cincin luar angkasa yang legendaris. Kembali ke kamar dan bersiap untuk alkimia, dan raihlah dan jangan pukul wajah yang tersenyum. Halo saudara-saudara, semua orang menyapa mereka dengan senyuman, dan tidak ada kebencian yang mendalam, sehingga mereka tetap harus menyapa. Lu Chen tidak menyukai kelompok pria ini, tetapi mereka selalu berada dalam keluarga yang sama, dan mereka tinggal bersebelahan, dan mereka tidak melihat satu sama lain ketika mereka melihat ke bawah.
Saya khawatir tidak mungkin mengabaikannya, karena itu hanya akan mengisolasinya. Pada saat ini, sikap mereka terhadap Lu Chen sepenuhnya berbeda, dan mereka menjadi lebih dari sekedar hormat dan hormat. Lu Chen menunjukkan kekuatannya, dan dengan satu pukulan berbanding 9, dia mengalahkan mereka sepenuhnya di dunia seni bela diri, yang kuat dihormati. Sekelompok kakak dan adik datang, semuanya tersenyum dan berbicara dengan ramah. Adik Lu, jika kamu merasa sepi di malam hari, kamu bisa datang dan ngobrol dengan kakak perempuan, sekedar ngobrol. Pertama kali saya menghisapnya, efeknya luar biasa, dan saya berhasil menembus 2 aura kecil, alam berturut-turut, sedangkan untuk pil energi spiritual tingkat atas, itu hanya legenda. Saat aura Gunung Vexia hampir terserap, pil aura kelas atas ini akan siap digunakan, tentu saja pil energi spiritual kelas atas ini berguna kepada Lu Chen, jadi tidak mungkin menjualnya. Jika pil energi spiritual kualitas terbaik ini dilepas untuk dijual, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh negeri. Saya tidak tahu berapa banyak tiran lokal yang akan buru-buru membelinya, dan mereka pasti akan menjualnya dengan harga setinggi langit. Pil energi spiritual dari seluruh dinasti Yongming sangat mahal, dan umumnya pil tingkat rendah, tingkat menengah jarang ditemukan, dan tingkat tinggi hampir tidak ada. Lu Chen tidak gila, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Bukankah terbalik jika menaruh begitu banyak sumber daya alam daripada menyedot spiritual kelas atas yang berharga itu? Pil energi, aura dari Gunung Vexia masih kuat, dan merupakan sumber daya alam yang tidak memerlukan biaya. Sekarang bukan waktunya untuk narkoba. Namun, Lu Chen mengumpulkan seluruh 180 pil energi spiritual kelas atas ke dalam Chaos Orb. Pil adalah salah satu sumber daya yang penting. Jika aura tidak cukup, sumber daya akan menggantikannya. Dalam latihan bela diri, semakin tinggi alamnya, semakin banyak energi spiritual yang dibutuhkan, dan tentu saja semakin sulit untuk melakukannya. Tingkatkan, jika 180 pil energi spiritual berkualitas tinggi dikonsumsi, alam pasti akan ditembus. Mengenai berapa banyak terobosan yang bisa dilakukan, Lu Chen tidak yakin. Pil energi spiritual kelas atas mengandung energi spiritual 10 kali lebih banyak daripada pil energi spiritual kelas atas. Lu Chen tampak lelah, tetapi ada terlihat kegembiraan di matanya. Dalam satu kumpulan 9 pil, 180 pil energi spiritual kualitas terbaik telah lahir. Tak satu pun dari 20 tungku pil gagal, dan semuanya gagal berhasil disempurnakan. Setelah satu tungku alkimia, masing-masing memiliki keharuman yang kaya, masing-masing bulat dan penuh, masing-masing jernih, dan masing-masing adalah yang terbaik. 20 kati batu roh tingkat rendah dipotong menjadi 20 bagian, satu kati per kati, ditambah dengan bahan obat lain, dan dimasukkan ke dalam tungku untuk dimurnikan. Lu Chen memotong pil binatang tingkat ketiga menjadi 20 bagian dan menggunakannya sebagai panduan pil. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar dari luar pintu. Guru, saya di sini. Tetapi Lu Chen masih ingin menyempurnakan pil Sensui, dan tidak ingin menyimpannya sampai besok. Meskipun kekuatan jiwa Lu Chen kuat, wilayahnya masih belum cukup. Setelah memurnikan 20 tungku pil energi spiritual berkualitas tinggi, dia menghabiskan banyak energi. Lu Chen mengambil botol air spiritual, senyuman lelah muncul di sudut mulutnya. Setelah menyempurnakan Sensui dan, kamu sudah selesai. Chen Yuanliang telah belajar banyak dari proses alkimia Lu Chen. Chen Yuanliang melihat pil air dewa bermutu tinggi, matanya hampir keluar. Pil air dewa yang tak ternilai harganya adalah lahir. Pil air dewa kelas atas. Pil tembus pandang yang montok, bulat, cerah dan mempesona muncul di depan mataku. Setelah alkimia selesai, penutup tungku dibuka, dan aroma alkimia meluap, memenuhi jantung dan limpa, bentak. Pemurnian yang begitu rumit prosesnya sangat mulus di tangan Lu Chen, yang membuat Chen Yuanliang terpesona dan sangat bermanfaat baginya. Artinya, antara pemurnian dan pencairan, penutup tungku dibuka, api jiwa disuntikkan ke dalam tungku, dan bahan obat di dalam tungku dibakar secara substansial, sehingga bahan obat tersebut diwarnai dengan kekuatan jiwa. Tentu saja, pemurniannya metode Sensui dan berbeda dengan pil biasa. Beberapa prosedur perlu dibalik, bahkan ada prosedur tambahan, injeksi api. Misalnya, pembelian bahan obat dan peralatan untuk alkimia, dan pemilihan murid dengan bakat alkimia untuk masuk Akademi Alkimia. Kurang dari, span lebih besar dari Sensui dan adalah obat yang sangat parsial. Formula pilnya sangat canggih, perlu disempurnakan dengan api jiwa. Alkemis tidak bisa melakukannya sama sekali, hanya Raja Pil yang bisa melakukannya. Chen Yuanliang berdiri di sampingnya,
berkonsentrasi padanya dan terlihat sangat bersemangat. Lu Chen tidak terlalu tertarik dengan masalah Akademi Alkimia, dan ketika Chen Yuanliang membicarakannya, dia memulai alkimia. Saya akan memurnikan pil air, Anda dapat menontonnya. Mulai sekarang, Chen Yuanliang akan menjadi penanggung jawab Akademi Pil Feixia, nomor 2 setelah Sekte Master Miao Yan. Feixiamen tidak bisa, mampu membayar alkemis tingkat ketiga, tetapi mereka masih mampu membeli alkemis tingkat pertama dan kedua. Bahkan, manajemen senior Feixiamen akan mempekerjakan beberapa alkemis tingkat pertama dan kedua sebagai asisten Chen Yuanliang. Apa yang didiskusikan Chen Yuanliang dengan manajemen senior Feixiamen adalah masalah spesifik, yang relatif mudah dipecahkan. Kedatangan Chen Yuanliang secara langsung mengaktifkan Akademi Pil Feixia, dan pembukaannya sudah dekat. Feixiamen selalu memiliki rencana alkimia yang lengkap, dan telah membangun Akademi Alkimia cadangan di puncak gunung, yang kurang hanyalah peringkat ketiga alkemis. Namun formula pil ini memiliki keistimewaan yaitu kualitas api pilnya tidak tinggi asalkan bukan kayu bakar. Pada saat ini, dia bahkan lebih bertekad, bersumpah untuk mengikuti Lu Chen sampai mati. Dia sangat tersentuh hingga menangis. Raja Lu Dan adalah orang baik. Namun, Lu Chen dengan santai memberikannya kepadanya, seperti itu formula alkimia khusus tingkat tinggi. Raja alkimia lain pasti menyembunyikannya, mengapa mereka memberikannya begitu saja? Mungkin tidak akan lama lagi dia akan menjadi salah satu alkemis hebat. Chen Yuanliang percaya bahwa, sambil memahami pengalaman Raja Alkimia dan mempraktikkan formula alkimia di tingkat tersebut Raja Alkimia, pencapaian alkimia akan meningkat pesat. Seorang alkemis mempraktikkan alkimia di tingkat Raja Alkimia, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, ditakdirkan untuk mendapatkan manfaat tanpa akhir. Tapi tidak masalah jika gagal, resep ini bisa digunakan untuk latihan. Tentu saja, para alkemis yang menggunakan rumus alkimia tingkat Raja Alkimia untuk membuat alkimia pasti akan gagal karena tidak cukup mampu. Dengan kata lain, api sungguhan adalah persyaratan minimum, dan yang dapat diciptakan oleh para alkemis adalah api sungguhan. Ini adalah formula alkimia milik tingkat Raja Alkimia, dan metode pemurniannya rumit, dan tidak sesuatu yang dapat disentuh oleh Chen Yuanliang. Chen Yuanliang memegang resep tersebut, sebagai jika dia telah menemukan harta karun, dan ada ekspresi antusiasme di matanya. Kemudian, Lu Chen menulis resep dan memberikannya kepada Chen Yuanliang. Di sana, Chen Yuanliang terkagum-kagum dalam berbagai hal, tapi di sini Lu Chen mengeluh dengan berbagai cara. Air spiritual terlalu sedikit, saya hanya dapat memurnikan satu, dan saya tidak tahu apakah itu cukup. Tungku pil ini kurang bagus, jika ada tungku pil bermutu tinggi, saya bisa langsung memurnikan pil air dewa bermutu tinggi. Dia bahkan memiliki firasat bahwa selama dia mengikuti Lu Chen untuk sementara waktu, pencapaian alkimianya akan meningkat ke tingkat yang menakutkan. Chen Yuanliang tahu bahwa dia beruntung, dan menyerah segalanya untuk mengikuti Lu Chen adalah pilihan paling tepat dalam hidupnya. Hal ini sudah terjadi pada produk kelas rendah, tetapi produk kelas atas bahkan lebih berharga. Meskipun demikian, Sensui dan masih diacak oleh berbagai kekuatan, dan akhirnya dibeli oleh keluarga kerajaan dengan harga yang sangat mahal. Sensui dan yang sukses hanyalah yang bermutu rendah. Gelombang ketiga juga hampir sukses, 8 di antaranya gagal dan hanya 1 yang berhasil. Hari sudah larut malam ketika Chen Yuanliang, yang menangis dengan sedihnya, akhirnya diusir. Kurang dari span lebih besar dari itu pasti Lu Chen. Lu Chen. Siapa yang mempermainkan saya? Tidak, Long Mai tidak mungkin mempermainkan saya, hanya orang yang bisa mempermainkan saya. Wow, Palung, kurang dari span lebih besar dari bagaimana bisa. Wajah Lai, siang gelap, dia sangat putus asa, dan telur-telurnya pecah berserakan di tanah. Sekarang, pemilik rumah itu adalah Lu Chen. Itu adalah rumah besar, terletak di sisi kiri barisan depan di lereng bukit, dan itu adalah tempat tinggal Lai siang sebelumnya. Namun, aliran sungai energi spiritual masih ada di bawah hidungnya, bergegas mengalir ke sebuah rumah di lereng gunung. Lai siang panik dan berdoa sekuat tenaga. Butuh waktu yang lama, banyak uang untuk mendapatkan rumah bobrok ini. Jika Long Mai mengubah lokasinya, bukankah semua usahanya akan sia-sia? Tidak pernah. Apakah ini ritme kebangkitan pembuluh darah naga yang berubah posisi? Dia melihat ke arah aliran gelombang energi spiritual, dan sangat gugup. Lai siang. Di kaki gunung, di sana rumah bobrok yang terpencil, sebuah kepala muncul dari pintu. Banyak orang yang terkejut, bertanya-tanya apakah Long Mai telah berganti posisi. Ada banyak sekali orang yang mengamati berbagai puncak gunung. Pembuluh darah naga ini sungguh aneh.
Arah aliran auranya agak salah. Tampaknya ia berada di tengah gunung, bukan di kaki gunung 2 malam yang lalu. Energi spiritual dari gerbang dalam gunung mengalir kembali. Apakah urat naga akan menyerap energi spiritual lagi? Energi spiritual dari seluruh puncak gunung gerbang dalam mulai mengalir secara tidak normal, dan lambat laun energi spiritual membanjiri, mengarah ke tengah gunung, serangkaian pusaran hisap yang kuat dilepaskan, dan aura yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke dalam rumah, dan pembuluh darah Yanlong dimakan secara sembarangan. Lu Chen duduk bersila, dan menampilkan 9 naga Gei Jue, dan pembuluh darah Yanlong segera menjadi aktif. Puncak gunung gerbang dalam, setelah sehari semalam mengisi kembali aura, hampir kembali ke konsentrasi semula di Gunung Feixia di tengah malam. Kekayaan aura mencapai puncaknya. Kalau begitu, ayo kita bicara. Jika itu adalah kecantikan yang besar, maka seorang lelaki tua dengan kekuatan tempur rendah dan alkimia rendah, apa yang dia lakukan di sisinya? Lu Chen membantunya dalam dan Dao, itu adalah hadiah yang pantas dia terima, bukan untuk dia ikuti. Orang ini pasti menggunakan cara tertentu untuk membodohi saya. Saya sangat pintar, bagaimana saya bisa dibodohi oleh orang ini? Aliran energi spiritual berhenti mengalir, dan tidak lagi mengalir ke rumah Lu Chen, tetapi perlahan menghilang. Tepat ketika Penatua Fang dan yang lainnya hendak bertindak, sesuatu yang aneh terjadi. Elder Fang meliriknya, dan tatapan dingin muncul di matanya, kemudian, urat naga berubah posisi. Lu Chen tinggal di sana, dan urat naga mengikuti di sana. Apakah ini suatu kebetulan? Hal ini sangat aneh. Bahkan jika pembuluh darah naganya terganggu, kami akan memeriksanya. Rumah besar itu awalnya milik Lai Xiang, tetapi saya mendengarnya dia pindah rumah dengan Lu Chen. Sesepuh sekte dalam lainnya juga merasa skeptis. Saya juga merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah itu buatan manusia? Seorang tetua sekte dalam berkata dengan bingung. Bukankah mulut naga dari urat naga ada di kaki gunung? Mengapa posisinya berubah? Benar-benar tidak pernah terdengar, ini sangat aneh. 3 sosok bergegas mendekat dan berhenti 100 meter dari rumah besar itu, tidak berani bergerak maju. Semua murid batin yang keluar kembali ke kediamannya satu demi satu, lalu menjulurkan kepala keluar jendela untuk menonton. Terdengar suara tegas. Semua murid batin patuhi perintah dan tidak boleh keluar ruangan, agar tidak mengganggu urat naga. Puncak gunung sekte dalam, semua murid sekte dalam keluar untuk memeriksanya satu demi satu, semuanya sangat terkejut. Saat ini dia sama sekali bukan lawan Lu Chen. Apa yang dia lakukan? Ini hampir seperti pembunuhan balasan. Lai Xiang sangat marah, dan niat membunuh muncul di matanya. Tetapi memikirkan kekuatan tempur Lu Chen, niat membunuh tiba-tiba menghilang, dan dia tidak berdaya.